Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, semoga kita semua sehat selalu walaupun kita belajar di tengah pandemi seperti ini. Semoga kita tetap sehat. Oke? Sebelum memasuki pelajaran, ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengecek siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Oke? Yang ibu sebutkan namanya, tolong angkat tangannya dan bilang hadir ya. Yang pertama, Ade Irma Silviani. Hadir Ibu. Oke, hadir. Arhamni Lubis. Hadir Bu. Oke, hadir. Agustina Purba. Hadir Bu. Oke, hadir. Mia Aprilia. Hadir Bu. Oke, hadir. Mardiah Irwanda Gultom. Hadir Bu. Oke, hadir. Dian Ranti. Hadir Ibu. Oke. Irma Silvia Suryani. Hadir Bu. Oke, hadir. Hadir semua ya anak-anak. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja kepada materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai surat pribadi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai, ada yang masih ingat kita semalam belajar apa? Ya, benar sekali ya, Irma. Kita semalam belajar tentang bagaimana surat menyurat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pada kali ini kita sudah lebih fokus mengenai jenis-jenis surat. Nah, yang akan kita pelajari yaitu surat pribadi. Oke, kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 119 mengenai surat pribadi. Langsung saja kita mulai kepada materi surat pribadi ya. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membuat surat pribadi, apa saja ciri-cirinya, dan kemudian apa saja jenis-jenisnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan surat pribadi. Oke, anak-anak ibu semuanya, ada yang ingin menjawab apa sih pengertian surat pribadi itu? Ya, yang bisa menjawab tolong raise hand. Oke, iya, Irma? Surat pribadi adalah surat yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, dan perkenalan. Oke, baik. Terima kasih, Irma. Nah, ada yang lain yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskannya lebih lanjut. Jadi, surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Tidak baku. Nah, seperti namanya ya, namanya juga surat pribadi, berarti surat ini ditulis oleh diri kita sendiri yang ditujukan kepada orang lain, dan orang itu bisa seseorang, juga bisa sebuah organisasi kantor. Nah, untuk contoh surat pribadi itu, contohnya adalah surat dari orang tua kepada anaknya, ataupun sebaliknya, surat dari anaknya ke orang tua. Ada juga contoh lain yaitu surat dari teman ke teman, atau surat untuk pacar. Nah, yang ketawa ini yang merasa ini ya, pernah mengirim surat ke pacarnya ya. Mardiah ini nampaknya. Oke, kita lanjut ya, sampai sini sudah bisa dipahami ya mengenai pengertian surat pribadi. Oke, kita lanjut kepada ciri-ciri surat pribadi. Nah, di buku kamu ciri-ciri surat pribadi itu ada 5. Yang pertama adalah tidak memiliki kop surat. Nah, berhubung surat pribadi berasal dari diri pribadi seseorang, berarti kan orang tersebut tidak berasal dari perusahaan atau organisasi. Makanya, surat ini tidak memiliki kop surat atau kepala surat. Lalu, kita lihat ciri-ciri yang kedua yaitu tidak memiliki nomor surat. Nah, seperti kop surat tadi ya nak, karena surat ini bukan surat resmi, melainkan surat pribadi, jadi tidak ada nomor surat. Kemudian untuk ciri-ciri surat pribadi yang ketiga yaitu salam pembuka atau penutup lebih bervariasi atau bersifat santai atau biasa kita sebut non formal. Oke, kalau di surat resmi biasanya itu salam pembukanya menggunakan dengan hormat atau assalamualaikum dan sebagainya. Kalau di surat pribadi kita bisa menggunakan dear, misalnya dear Mia atau dear Dia atau untuk anakku tersayang, begitu ya. Dan untuk salam penutupnya bisa menggunakan yang tercinta, yang tersayang, dan sebagainya. Oke, kita lanjut kepada ciri-ciri surat pribadi yang keempat, yaitu penggunaan bahasa bebas atau tidak baku sesuai dengan keinginan si penulis.
Nah, ini juga tidak ada aturannya ya. Jadi, kita bisa menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa sehari-hari. Intinya, bahasa yang digunakan selain tidak baku juga harus bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Oke? Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima yaitu format surat bebas. Jadi, ini juga tidak ada aturannya mengenai bentuk-bentuk surat yang akan dibuat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, jika sudah kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur pembuatan surat pribadi. Oke, yang pertama, kita akan membuat alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Jadi, pada bagian ini menjelaskan posisi serta waktu ditulisnya surat. Contohnya kalian bisa lihat di buku yaitu sini tertera Langkat 1 April 2021. Berarti si pengirim surat membuat surat ini di Langkat pada tanggal 1 April 2021. Yang kedua, kita akan membuat salam pembuka. Nah, salam pembuka adalah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Misalnya, Assalamualaikum, salam manis, ataupun salam sejahtera, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, kita akan membuat paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini dapat berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, ataupun basa-basi. Contohnya itu, coba kalian baca di buku. Ada yang ingin membantu ibu membacakannya? Nah, atau jika tidak ada, ibu sudah menyiapkan kartu. Nah, di mana sini terdapat nomor-nomor yang ibu pilih. Nanti dia yang membaca, oke? Sesuai nomor absen ya. Kita belajar sambil bermain ya. Oke, langsung saja ibu. Kocok-kocok. Siapa yang mendapat giliran membaca paragraf pembuka? Oke, kita buka. Oke, nomor 3. Silakan, siapa yang nomor absennya nomor 3? Oh iya, Agustina. Silakan baca, nak. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih suka menanam bunga mawar? Saya ingin sekali bertemu kamu, Loris. Kamu pasti tambah cantik ya? Atau mungkin tambah gemuk? Oke, terima kasih Agustina. Jadi, yang dibacakan teman kamu tadi adalah contoh dari paragraf pembuka surat pribadi. Kita lanjut, kita akan membuat paragraf isi, oke? Paragraf ini berisi inti atau tujuan dibuatnya surat, walaupun yang ditulis adalah surat pribadi, namun pada bagian ini harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti. Hal ini bertujuan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya, kita baca dulu ya. Oke, kita lanjut memakai kartu. Siapa yang akan membaca? Giliran siapa yang akan membaca paragraf isi? Tada, ini dia. Nomor 5. Absen nomor 5, silakan dibaca contoh paragraf isi. Mardia ternyata ya. Baik, baca Mardia contoh dari paragraf isi. Isna, sahabat yang baik, sejak kita berpisah, banyak hal yang terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat. Gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Kini sudah muncul bangunan super mewah. Sayang, itu hanya tempat untuk belanja. Rasanya tak mungkin untuk berkesenian, apalagi untuk pentas drama lagi sekarang. Oke, terima kasih Mardia. Nah, itu tadi yang dibacakan oleh Mardia adalah contoh dari paragraf isi surat pribadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami bagaimana prosedur pembuatan surat pribadi? Atau ada yang ingin bertanya atau kurang paham mengenai prosedur ini? Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan mengenai jenis-jenis surat pribadi. Nah, jadi walaupun namanya surat pribadi, tetap ada jenis-jenisnya. Nah, apa saja sih jenis-jenis surat pribadi itu? Ada yang bisa menjawab? Atau ibu pakai kartu lagi nih? Untuk menentukan siapa yang akan menjawab apa saja sih jenis-jenis surat pribadi. Oke, nomor 8. Oke, absen nomor 8 kepada Parniati. Selamat. Apa saja sih jenis-jenis surat pribadi itu? Surat pribadi yang bersifat kedinasan dan yang bersifat kekeluargaan, Bu. Oke, baik, jawabannya bagus ya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Parniati. Jadi jenis-jenis surat itu ada 2. Yang pertama adalah surat yang bersifat kedinasan atau setengah resmi. Dan yang kedua, surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Nah, surat pribadi yang bersifat kedinasan atau setengah resmi adalah surat pribadi yang ada hubungannya dengan kedinasan. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Ya, jika tidak ada. Jadi contohnya itu adalah surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat izin tidak masuk sekolah,
dan lain sebagainya. Biasanya untuk surat pribadi yang bersifat kedinasan atau setengah resmi itu, suratnya disertai dengan lampiran-lampiran untuk sebagai pendukung. Misalnya kalau surat lamaran pekerjaan, di situ tertulis lulusan S1 Universitas Negeri Medan. Nah, berarti di dalamnya juga melampirkan buktinya seperti ijazah. Kemudian untuk surat izin tidak masuk kerja atau sekolah, itu biasanya kita akan melampirkan surat dokter. Kemudian yang kedua adalah surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Nah, surat pribadi yang bersifat kekeluargaan ini adalah surat pribadi yang dibuat dari orang ke orang atau biasanya lebih akrab dibandingkan dengan surat kedinasan. Contohnya, surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua, surat kepada pacar, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau surat pribadi yang bersifat kekeluargaan ini sifatnya lebih santai atau non-formal dibandingkan dengan surat kedinasan atau setengah resmi. Nah, dari dua jenis surat ini bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, jadi bisa kita simpulkan bahwa surat pribadi tadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Contohnya adalah surat kepada teman, surat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Oke, ciri-ciri surat pribadi ada 5. Yang pertama, tidak memiliki kop surat, tidak memiliki nomor surat, salam pembuka atau penutupnya bersifat santai atau non-formal, lalu bahasa yang digunakan bebas, sesuai dengan keinginan penulis, atau tidak baku. Lalu yang terakhir adalah format suratnya bebas, jadi tidak ada ketentuan. Oke. Lalu selanjutnya jenis-jenis surat tadi ada 2. Yang pertama adalah surat pribadi yang bersifat kedinasan atau setengah resmi, dan yang kedua adalah surat yang bersifat kekeluargaan. Lalu selanjutnya untuk prosedur pembuatan surat pribadi yang harus kita buat, yang pertama adalah alamat dan tanggal pembuatan surat, lalu salam pembuka, lalu paragraf pembuka, selanjutnya paragraf isi, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, baik. Karena materi kita sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini materi kita pada hari ini. Jika anak-anak ibu ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada ibu. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, ibu akan memberi tugas kepada kalian, yaitu kalian coba untuk membuat satu contoh surat pribadi. Jadi terserah ya mau kepada siapa ditujukan, boleh kepada teman, boleh kepada orang tua, atau juga boleh kepada pacar. Jadi bebas. Jadi minggu depan ibu akan panggil satu-satu untuk membacakan hasil surat yang sudah ditulis. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari jenis surat yang lain, yaitu surat dinas. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Kalau begitu kita akhiri saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.